Kembali lagi di Bola Bully Channel menyajikan seputar informasi dunia sepak bola. Inilah berita hari ini. Bek Vietnam, Doan Van Hao mengeluarkan pernyataan mengejutkan perihal pemain naturalisasi yang ada di timnas kita. Deretan pemain naturalisasi yang dimiliki timnas kita ditanggapi sinis oleh Doan Van Hao. Dia mengatakan, para pemain naturalisasi yang dimiliki timnas kita tidak bagus-bagus amat dan hanya selevel Asia Tenggara. Jika pemain-pemain itu memang bagus dan bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa, daripada menaturalisasikan diri di Indonesia. Pemain naturalisasi itu hanya di level Asia Tenggara, dan tim Vietnam bisa bermain sepenuhnya. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras. 5 fakta menarik timnas kita versus timnas Vietnam di laga malam ini. 1. Timnas kita unggul head-to-head dari Vietnam. Berdasarkan catatan 11 versus 11, pertandingan timnas kita melawan timnas Vietnam nanti malam merupakan pertemuan ke-12. Dalam 28 pertandingan terakhir, skuad Garuda sukses mengemas 9 kemenangan, sedangkan Vietnam 8 kali. Sementara 11 pertandingan antara timnas kita melawan timnas Vietnam berakhir dengan skor imbang. 2. Potensi debut pemain naturalisasi baru. Dalam daftar 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas kita, 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jae Itzes, dan Nathan Choeaon. 2 nama terakhir sudah dipastikan bisa tampil di laga pertama kontra Vietnam. Sementara Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye kemungkinan baru bisa debut saat pertandingan kedua pada 26 Maret. Pada laga nanti malam, Nathan Choeaon dan Jae Itzes berpotensi menjalani debut untuk Merah Putih. 3. Sama-sama kehilangan banyak pemain penting. Timnas kita dan timnas Vietnam datang bukan dengan skuad terbaiknya karena mengalami cedera. Shin Tae-yong dipastikan tak bisa menurunkan Elkan Bagot, Jordi Amat, Yance Sayuri, yang mengalami cedera dan Asnawi Mangkualam yang sedang terkena akumulasi kartu kuning. Di kubu lawan, Philippe Troussier tidak membawa 5 pemain yang tergabung di skuad Piala Asia 2023. Troussier mencoret mereka karena alasan cedera dan tidak dalam kondisi terbaik untuk menghadapi laga nanti. 4. Perang urat syaraf. Jelang pertandingan ini, para pemain timnas Vietnam melemparkan ciwar atau perang urat syaraf sangat pedas. Bek Vietnam, Doan Van Hao menyindir kualitas timnas kita yang disebut hanya berada di level Asia Tenggara. Sementara itu, Kapten timnas kita, Asnawi Mangkualam menyatakan bahwa timnas kita kini sudah berada di atas timnas Vietnam. 5. GBK Full House. Timnas kita dipastikan akan mendapat dukungan penuh dari supporter karena PSSI menyatakan tiket sudah ludes terjual. Hal ini menjadi tambahan tenaga yang luar biasa bagi para pemain. Wasit asal Qatar akan pimpin laga timnas kita versus Vietnam. Pada pertandingan ini, AFC telah menunjuk wasit asal Qatar, Salman Falahi sebagai pengadil laga. Salman Falahi telah menjadi wasit sejak 2014 lalu. Dia pun saat ini memiliki lisensi wasit FIFA dan wasit Video Assistant Referee, VAR. Salman Falahi sebelumnya sempat memimpin laga di kualifikasi Piala Dunia, saat Thailand menjamu Cina pada 16 November 2023 lalu. Selain rutin memimpin pertandingan di Liga Qatar, tugas internasional Salman Falahi memang terhitung banyak. Alasan timnas kita bisa bungkam, si mulut besar, Vietnam. Timnas kita memiliki peluang besar untuk mengalahkan si mulut besar, Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam. Timnas kita datang ke pertandingan melawan Vietnam dengan persiapan yang cukup matang dan memiliki beberapa pemain naturalisasi baru seperti Jae Itzes dan Nathan Choeaon. Akan jadi amunisi baru timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam setelah resmi dinaturalisasi beberapa waktu lalu. Keduanya bisa menjadi tambahan luar biasa khususnya di lini belakang. Ribut-ribut jersey timnas kita, Shin Tae-yong sebut jersey tak serap keringat hanya sebagai saran. Jersey anyar timnas kita yang diluncurkan oleh Arspo menjadi bulan-bulanan di media sosial. Tak hanya desainnya yang dianggap terlalu sederhana, tapi juga kritikan pada jersey tersebut. Sebelumnya, pelatih timnas kita Shin Tae-yong turut mengklaim jersey latihan yang tak memiliki daya serap keringat yang baik. Namun Shin Tae-yong meminta kritikannya tersebut tak menjadi keributan di publik.
Shin Tae-yong mengakui tak memiliki keberatan lain termasuk jersey utama timnas kita. Menurutnya, wajar jika skuad Garuda sebagai pengguna memberikan masukan agar ke depan jersey mereka menjadi lebih baik. Kata Jordi Amat usai dicoret jelang timnas kita versus Vietnam. Jordi Amat terpaksa dicoret dari skuad timnas kita karena harus menjalani pemulihan cedera. Jordi dicoret beberapa hari jelang pertandingan. Tak hanya kehilangan Jordi Amat, timnas kita juga tak akan diperkuat Elkan Bagot yang juga mengalami cedera. Meski tidak bisa bermain pada laga besok, Jordi Amat mengirimkan pesan menyentuh. Dia menegaskan akan memberikan dukungan langsung ke tim dari SUGBK. Sampai jumpa besok. Ayo kita raih kemenangan, ujar Jordi. Asnawi cedera, Shin Tae-yong bingung pilih kapten timnas kita. Pelatih timnas kita, Shin Tae-yong belum bisa memutuskan siapa kapten skuad Garuda saat menghadapi Vietnam. Untuk kapten di pertandingan besok, belum kami putuskan. Dalam acara sesi jumpa pers, Shin Tae-yong membawa Sandy Walsh untuk berbicara ke awak media. Biasanya, pemain yang menemani pelatih dalam acara sesi jumpa pers dipercaya untuk menjadi kapten timnas kita. Lantas, apakah Sandy Walsh yang akan menjadi kapten timnas kita nanti? Shin Tae-yong tidak bisa menjawab. Sekedar informasi, Sandy Walsh belum pernah menjadi kapten timnas kita. Jadi apakah Sandy Walsh kaptennya atau tidak, kita belum tahu. Dikejar banyak fans perempuan, Rafael Struwijk lari terbirit-birit sambil tertawa. Struwijk menjadi salah satu idola bagi kaum hawa. Wajah tampannya kerap membuat penggemar sepak bola, khususnya perempuan, tergila-gila. Struwijk tentu menjadi incaran utama penggemar wanita untuk sekadar berfoto bersama. Bahkan, mereka tak jarang berani menyambangi hotel tempat pemain timnas kita menginap untuk bertemu. Sejumlah warganet menyampaikan keberatan atas tingkah laku para penggemar itu. Mereka khawatir Struwijk akan mengalami trauma dan merasa privasinya terganggu. Sikap Jay Itzes jadi sorotan saat layani permintaan anak-anak kelar latihan. Jay Itzes sudah ikut berlatih bersama para pemain timnas kita lainnya di Stadion Madia. Jay Itzes yang bergegas meninggalkan Stadion Madia kelar latihan langsung diadang supporter timnas kita. Sejumlah orang mengajak Jay Itzes untuk foto bareng. Selain itu, ada juga orang tua yang meminta Jay Itzes untuk menandatangani jersey timnas Indonesia sang anak. Meski baru kelar latihan, Jay Itzes tetap melempar senyum melayani semua permintaan supporter timnas Indonesia. Sikap Jay Itzes yang satu ini membuatnya mendapat pujian dari banyak pihak. 3 pemain timnas kita yang akan buat Vietnam menangis. 3 pemain timnas kita yang berpotensi jadi ancaman bagi Vietnam. 1. Ramadan Sananta, pemain asal Persis Solo ini harus melewatkan Piala Asia 2023 lalu karena masih cedera. Kembali mendapatkan panggilan, pemain kelahiran Daik ini menegaskan bahwa dia siap memberikan kontribusi bagi skuad Garuda. Selain itu, Sananta datang dengan predikat pemain produktif di Liga 1 musim ini dengan koleksi 8 gol. 2. Jay Itzes akan jadi andalan baru di lini pertahanan skuad Garuda yang saat ini sedang dalam masa krisis. 2 pemain yakni Elkan Bagot dan Jordi Amat harus menepi karena mengalami cedera. Saat Jay dan Elkan bermain bersama maka bek timnas akan diisi pemain-pemain yang bertinggi hampir 2 meter. Diprediksi di laga melawan Vietnam, Shin Tae-yong akan memasang trio Jay, Justin Hubner, dan Sandy Walsh sebagai 3 bek. Pengalaman Jay di Liga Italia tentu jadi senjata ampuh untuk meredam serangan tim Golden Star. 3. Nadeo Argawinata. Nama terakhir adalah Nadeo Argawinata yang berpotensi kembali jadi andalan di timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong lebih sering mengandalkan Hernando Ari di posisi tersebut. Cederanya Hernando membuat Nadeo memiliki kans untuk tampil melawan Vietnam. Nadeo datang dengan modal apik dengan mencatatkan 96 saves musim ini. Bahkan, dia berada di posisi keempat klasemen kiper dengan saves terbanyak. Namun, posisinya tidak akan nyaman karena ada Adi Satrio yang mengoleksi 78 saves dan berada di ranking kelima. Persaingan di sektor kiper diprediksi akan berjalan panas karena kedua pemain mampu tampil cukup apik di liga. Pelatih Vietnam marah di jumpa pers gara-gara wartawan. Pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier marah terhadap wartawan Vietnam dalam jumpa pers jelang melawan timnas Indonesia.
Troussier terlihat emosi ketika ada wartawan Vietnam yang bertanya mengenai kekhawatiran supporter lokal terhadap performa tim jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Prancis itu kemudian meluapkan emosinya. Troussier mengklaim sekitar 80% fans timnas Vietnam ingin melihatnya dipecat karena pemberitaan media-media.